Saya sudah, nursery saya sudah bisa share screen kah ini? Sudah bisa, coba silakan. Saya coba dulu ya. Oke, oke, sip, udah bisa. Ya, oke, saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam teman-teman sekalian. Alhamdulillah kita bisa bertemu ya di malam hari ini untuk bareng-bareng kita bincang santai tapi serius berkaitan dengan bagaimana sih contoh-contoh soal dari Departemen Keperawatan Komunitas, Keluarga, serta Gerontik, serta bagaimana tips dan triknya agar memudahkan teman-teman sekalian untuk menjawab soal-soal Komkelger itu sendiri. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Bahtiar, Nurse Bahtiar. Saya adalah alumni spesialis keperawatan komunitas, lulus tahun 2019, dan sekarang berprofesi sebagai salah satu dosen di jurusan keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Mula Warman di Ibu Kota Negara, di dekat Ibu Kota Negara di Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Nah, hari ini jika waktu memungkinkan, kita akan membahas kurang lebih 15 soal untuk 3 departemen. Nah, untuk pembahasannya sendiri, saya akan memakai sistem simulasi singkat berkaitan dengan situasi real pada saat nanti UKOM atau uji kompetensi ya, di mana di uji kompetensi itu sendiri, teman-teman sekalian disetting untuk menjawab soalnya dalam waktu 1 menit, sehingga di sini kita akan bareng-bareng bersama-sama bagaimana melatih diri untuk menjawab soal 1 menit. Nah, setelah waktu 1 menit selesai, saya akan mengarahkan atau meminta teman-teman sekalian untuk memasukkan atau menginput jawabannya di kolom chat. Dipahami? Oke, suara saya jelas ya? Jelas, Pak. Oh ya, baik, terima kasih. Saya izin share screen dulu. PowerPoint-nya. Oke. Apakah terlihat jelas, teman-teman? Terlihat, Pak. Oke. Terlihat jelas ya? Oke. Jelas. Seperti peraturan tadi, saya akan memberikan waktu ke teman-teman sekalian untuk membaca dan mencoba menjawab soal, kemudian diinput ke kolom chat, dimasukkan ke kolom chat, dan setelah jawabannya terinput atau dimasukkan ke kolom chat, kita akan bahas bareng-bareng soalnya. Oke? Siap ya? Kita mulai saja, silahkan dibaca soal pertama. Anto itu ada di kafe. Yes. Anto itu. Oke, silakan diinput jawabannya di kolom chat. Ayo diinput jawabannya di kolom chat. Oke. Oke, baru 5 orang ya yang memasukkan. Yang lain ditunggu.
Oke. Oke, di sini ada variasinya. Ada yang jawab E, ada jawab C, ada yang jawab A. Jadi ada 3 variasi, C, E, dan A. Baik, saya sudah melihat. Nah, sekarang kita dalam menjawab soal teman-teman sekalian, kita harus fokus ke pertanyaan dulu. Jangan jawab dari seorang perawat sampai ke klien ini atau di main soalnya atau badan soalnya. Jadi langsung ke pertanyaannya terlebih dahulu ya. Kita lihat dulu, Kita lihat dulu. Kita lihat dulu apa sih sorry. Jadi kita lihat dulu nih apa pertanyaannya. Yang ditanyakan adalah masalah keperawatan yang paling tepat. Nah, di masalah keperawatan di sini yang ditanyakan adalah masalah 5 tugas kesehatan keluarga. Mungkin teman-teman sekalian masih ingat ya di keperawatan keluarga, kalau di keperawatan keluarga itu ada 5 tugas kesehatan keluarga. Nah, inilah 5 tugas kesehatan keluarga. Nah, kita masuk ke dalam soalnya. Melihat soal itu, kita harus melihat yang mana sih kata kunci sehingga kita tidak buang-buang waktu untuk memikirkan jawabannya. Sehingga pada saat menjawab, membaca soalnya, kalian di dalam pikirannya pada saat membaca ini sudah men-set. Oh, kalau kata kuncinya kayaknya seperti ini dan ini. Nah, ada yang bisa bantu saya kah? Ya, yang mau open mic? Yang mana kira-kira kata kuncinya untuk soal ini? Ada yang bisa membantu? Yang mana kata kuncinya? Masih bingung? Baik, saya berikan contoh dulu ya. Nah, kata kuncinya di sini kita tidak usah jauh-jauh ya pada saat di sini. Pada saat kalian membaca ini, ibu akan membawa anaknya ke dukun, ya, lihat, membawa anaknya ke dukun. Kemudian Paskes tidak jauh dari rumahnya. Nah, sehingga jawaban yang paling cocok untuk yang ke arah bagaimana keluarga ini tidak melaksanakan atau ke arah fasilitas kesehatan itu adalah jawabannya adalah A. Ya, kita lihat dari kata kunci soalnya. Nih, membawa anaknya berobat ke dukun serta fasilitas kesehatan tidak jauh dari rumah. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah poin A atau ketidakmampuan keluarga dalam menggunakan fasilitas kesehatan. Oke, dipahami? Ada yang ingin berdiskusi? Sudah bagus, sudah banyak yang benar. Ada kesulitan di sini? Pak, maaf Pak. Ya. Ya, ini kan dia padahal kan kenapa dia berobat ke dukun? Berarti menurut saya sih dia berarti nggak tahu penyakit apa yang harus dibawa ke dukun, penyakit apa yang harus dibawa ke puskesmas. Jadi dia tidak mengenal masalah, Pak. Nah, kita lihat ya Bapak teman-teman sekalian, di sini di data ini tidak ada data yang menunjukkan bahwa dia tidak mengenal masalah kesehatan. Coba lihat, ada nggak yang berkaitan dengan keluarga belum paham berkaitan dengan tanda-tanda diare? Ada nggak Bapak, Ibu, teman-teman sekalian? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Jadi, kita fokuslah ke soalnya. Jadi, yang tadi kata kuncinya bahwa kita harus melihat soal dan melihat kata kunci apa yang sudah tertulis di dalam soal, sehingga itu bisa mengarahkan kita untuk menjawab.
masalah perawatan atau tugas kesehatan keluarga yang paling benar. Meskipun diasumsikan kemungkinan ada memang kemungkinan dia tidak memahami atau tidak mengenal masalah kesehatan. Namun di sini di soal tidak ada tertulis, sehingga kita sesuaikan dengan apa yang keterangan yang ada tertulis di soal. Oke? Dipahami? Karena ini adalah yang poin-poin yang lain itu adalah penjebak atau opsi tricky yang mengarahkan kalian ke jawaban E. Oke, dipahami? Kita bisa lanjut? Lanjut, Pak. Oke. Kita lanjut ya. Apa ini? Oke. Silakan dimulai. Kita belajar lagi tentang 5 tugas kesehatan keluarga tadi. Oke, silakan diinput. Oke, saya lihat dulu jawabannya teman-teman sekalian. Ada rata-rata E, tapi ada juga yang menjawab A ya. Kita kembali lagi ke prinsip membaca soal UKOM. Yang pertama, kalian lihat dulu apa pertanyaan. Nah, pertanyaan kan tentang masalah perawatan yang berkaitan dengan 5 tugas kesehatan keluarga. Nah, pada saat membaca badan soalnya, kita harus mencari yang mana sih kata kunci dari soal ini yang mengarah ke pertanyaannya. Kira-kira ada yang bisa membantu? Kata kuncinya apa? Keluarga hanya merawatnya di rumah karena menganggap hanya demam biasa. Oke, sip. Betul sekali. Sehingga jawaban yang paling benar adalah E. Benar nggak? Kamu jawab E nggak? Ya. Jadi jawaban yang paling benar adalah E. Kenapa kita tidak memakai kata kunci enggan membawa ke pusat pelayanan kesehatan? Nah, ini kan pasti kalau yang kalian milih yang ini akan memilih jawaban opsi A. Karena jika seperti ini, kalian harus berurutan nih untuk ada prioritas ketidakmampuan itu sendiri. Nah, di mana di soal ini sudah ada clue-nya bahwa menganggap hanya demam biasa, sehingga di sini yang kita pilih adalah sesuai dengan urutan 5 tugas kesehatan keluarga. Nah, adik-adik teman-teman sekalian, urutan 5 tugas kesehatan itu saya review ulang kembali ya. Mungkin ada yang masih ingat atau yang masih ada yang udah lupa. Di mana untuk 5 tugas kesehatan keluarga, yang pertama adalah mengenal masalah kesehatan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana keluarga memutuskan perawatan. Ketiga, bagaimana keluarga dapat melakukan perawatan. Yang keempat, bagaimana keluarga mampu memodifikasi lingkungan. Dan yang terakhir adalah keluarga mampu menggunakan fasilitas kesehatan terdekat. Nah, jika di sini ada dua keterangan
yang mungkin kalian bingung nih antara saya memilih ketidakmampuan mengenal masalah ataukah saya memilih jawaban ketidakmampuan keluarga menggunakan fasilitas kesehatan. Kalian pilihlah yang prioritas dari urutan 5 tugas kesehatan keluarga ini. Sehingga untuk soal nomor 2 ini yang paling benar adalah ketidakmampuan keluarga dalam mengenal kesehatan. Meskipun di keterangan soal ini ada yang ke arah enggan membawa pelayanan kesehatan. Jadi harus yang awal berdasarkan urutan 5 tugas kesehatan keluarga ini. Oke? Dipahami? Dipahami? Ya, Pak. Teman-teman? Oke, sip. Paham, Pak. Oke, kita skip aja yang ini. Oke, sekarang soal nomor 4. Oke, selesai. Saya lihat dulu ya jawaban teman-teman sekalian. Kita lihat jawabannya B, 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 B atau E. B yang C. Oke, rata-rata B ya. Dominannya B. Baiklah. Nah, sekarang kita lihat dulu soalnya. Pertanyaannya adalah berkaitan dengan strategi asuhan keperawatan budaya. Nah, ini strategi asuhan keperawatan budaya. Di sini kita lihat dulu soalnya ya. Kira-kira dari soal ini yang manakah kata kuncinya yang berkaitan dengan askep budaya? Saat dilakukan pengkajian, kalian mengatakan tidak makan ikan karena anjuran orang tua dan masyarakat setempat melarang ibu hamil makan makanan yang berbau amis. Mantap. Itu apa namanya? Kata kuncinya ya. Ya, jadi betul sekali kata kuncinya itu. Jadi ke arah budaya ya, kata kuncinya yang itu. Sehingga kira-kira apa yang kita lakukan? Di mana di teori asuhan keperawatan budaya ada 3 cara ya teman-teman sekalian untuk penanganan asuhan keperawatan yang berkaitan dengan budaya kesehatan. Oke, ada yang bocor, tunggu. Nah, gimana? Oke, ini. Oke, nggak bisa. Nah, kayak gini kan mau bola. Nah, oke, bocor ya. Saya lanjut aja deh. kayak gini. Nah, ini kan 2 bulan. jadi untuk penanganan asuhan keperawatan budaya itu ada 3. Yang pertama, apakah kita pertahankan, apakah kita melakukan negosiasi atau merekonstruksi atau mengubah budaya yang ada atau yang dianut oleh klien kita. Kira-kira apakah dari kata kunci ini apakah kita perlu mempertahankan, negosiasi atau mengubah atau rekonstruksi? Jadi jawaban yang paling benar adalah E, merekonstruksi. Kenapa kita perlu rekonstruksi? Karena ini adalah salah satu budaya yang merugikan kesehatan dari klien, sehingga kita sebagai tenaga kesehatan harus mengubah atau merekonstruksi budaya tersebut ya. Jadi semuanya dominan benar ya.
Oke. Jadi kalau jawaban B itu menegosiasi kurang tepat karena kalau menegosiasi itu untuk kasus-kasus yang dimana, pensil yang berkalian masalahnya itu 4 kali 3. masih menguntungkan kesehatan, sehingga kita tinggal beradaptasi aja mendukung apa yang telah ada atau budaya yang telah dilaksanakan. Oke, seperti itu. Jadi negosiasi budaya itu tidak sesuai, sehingga yang paling tepat adalah merekonstruksi budaya dari klien atau mengubah. Karena kan kita tahu ibu hamil perlu asupan protein serta sumber-sumber makanan atau gizi yang lain untuk membantu kehamilan dari klien kita. Baik, kita lanjut lagi. Ini berkaitan dengan soal HIP. Oke, bisa diinput jawabannya. Oke, ini berkaitan dengan bagaimana analisis kalian ya melihat atau menanggapi hal-hal pada saat mungkin kalian akan berada di setting sekolah atau di masyarakat. Bagaimana sih kalian mengetahui apakah dia tidak tahu atau tidak, atau ke tingkat pengetahuan masyarakat atau tidak. Nah, kita lihat dulu di soalnya, manakah pernyataan di bawah ini yang menunjukkan ketidaktahuan. Nah, di sini saya lihat dulu jawabannya, ada yang A, ada yang E, dominannya A ya. Ya, oke, dominannya A. Sekarang kita lihat terlebih dahulu menunjukkan ketidaktahuan. Di sini kita kata kuncinya yang bisa kita ambil adalah berkaitan dengan penularan HIV ya. Jadi kata kunci dari soalnya itu adalah penularan HIV. Nah, di manakah jawaban-jawaban yang berkait yang sesuai dengan soal. Nah, di sini kan kita lihat jawaban teman-teman adalah rata-rata atau dominan A. Nah, itu sudah benar. Ya. Coba kita lihat, darah dapat menularkan AIDS. Nah, ini benar atau salah? Benar ya, jadi kita hapus. Nah, kemudian penggunaan obat dapat menularkan HIV. Penggunaan obat dapat menularkan HIV melalui penularan. Oke, ini benar. Dapat HIV melalui jarum suntik. Kemudian C, saya mendengar seseorang dapat tertular HIV dari transfusi darah. Nah, ini checklist, benar. Dan laki-laki harus menggunakan kondom. Nah, ini kita buang, ya, itu udah benar. Nah, jadi jawaban yang benar adalah A.
saya tidak akan mendonorkan darah karena saya tidak ingin tertular HIV/AIDS. Nah, antara yang benar adalah yang akan tertular adalah yang menerima darah atau donor. Yang mendonorkan tidak akan tertular HIV/AIDS. Sehingga jawaban yang paling benar adalah A. Oke, semuanya rata-rata benar. Sekarang kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Ini untuk soal perawatan gerontik. Sekarang kita lihat dulu jawaban teman-teman. Ini ada yang C, ada yang A, ada yang E. Oke. Jadi ada dua variasi ya, C dan A. Kita lihat dulu. Di soal ini berkaitan dengan tindakan ya. Tindakan atau respon kalian sebagai perawat di kondisi di soal ini. Di mana di soal ini kita menghadapi lansia, ya, lansia yang mengidap Alzheimer. Alzheimer itu adalah demensia. Nah, di sini kata kuncinya yang pada saat kita lihat yang di soal ini kita mengambil luka memar pada lengan atas dan lebih pendiam dari biasanya. Nah, kira-kira yang manakah peranan kita yang paling tepat. Nah, karena ini adalah kasus sensitif, sehingga di sini kita ada kecurigaan ke perilaku kekerasan. Nah, jawaban yang paling tepat adalah E, melakukan pengawasan mengenai kecurigaannya dengan bekerjasama dengan tokoh masyarakat. Kenapa kira-kira kita memilih ini? Jika kita membawa klien ke rumah sakit, itu benar tapi tidak tepat. Karena bisa saja itu akan menimbulkan masalah yang lain. Ya. Yang kedua, memonitor situasi selama melakukan kunjungan. Ini bisa tapi kurang tepat. Berusaha meyakinkan klien untuk mau memberitahu apa yang dia alami. Ini kurang tepat karena ini cenderung memaksa ya, karena kita berusaha meyakinkan untuk mau memberitahu itu cenderung memaksa, sehingga opsi C ini kurang tepat. Tidak ada yang dilakukan karena perawat tidak memiliki bukti terhadap tindakan tersebut. Nah, ini juga tidak tepat karena kita tidak memerankan peranan kita sebagai perawat, ya, cuma cek aja. Ya, yang paling tepat adalah peranan kita sebagai advokasi atau yang membela hak-hak pasien. Jadi, untuk memastikan kecurigaan kita
otomatis kita harus punya bukti yang cukup. Jangan karena hanya melihat atau melakukan observasi saja, kita langsung menjudge atau menganggap bahwa ini adalah PK. Ya, sehingga kita harus bekerja sama dengan tokoh masyarakat untuk melakukan pengawasan agar terhindar dari tindakan penuduhan bahwa keluarga pasien melakukan kekerasan. Apalagi ini adalah kasus-kasus yang sensitif, sehingga kita hanya bisa melakukan advokasi atau melakukan pembelaan hak-haknya melalui kerjasama dengan tokoh masyarakat, sehingga kita nantinya kalau ada apa-apa bukan kita sendiri nih yang bertanggung jawab, namun ada tokoh masyarakat yang bisa menjadi second opinion atau pihak lain yang membantu kita atau menguatkan kecurigaan kita, ya. Jadi jangan pada setelah curiga seperti ini jangan langsung melakukan opsi 4A, B, C, dan D ini, namun kita lakukan dulu pengawasan sambil melakukan kerjasama dengan tokoh masyarakat atau tetangga-tetangga yang lebih paham atau 24 jam melihat atau mengobservasi pasien. Oke, ya, dipahami? Dipahami, teman-teman? Kita lanjut? Oke, sip. Lanjut, soal selanjutnya kaitan dengan tindakan kita pada saat menjadi tenaga kesehatan di puskesmas. Oke, silakan diinput. Kita lihat dulu, saya lihat dulu jawabannya. Oke. Oke, dominan sudah menjawab D ya. Kita lihat apakah jawabannya benar atau salah. Kita bahas dulu soalnya. Jadi soalnya adalah apa yang seharusnya dilakukan oleh perawat terhadap imunisasi bayi tersebut. Nah, kita melihat soalnya dan kata kuncinya adalah bayi tersebut demam tinggi, diare dan tampak sakit. Nah, apakah imunisasinya harus dilakukan? Nah, jika biasanya ya, bayi yang akan melakukan imunisasi itu tidak akan diberikan jika kondisinya mengalami demam. Ya, betul. Sehingga imunisasinya harus ditunda hingga bayinya sehat. Kenapa? Kenapa seperti itu, teman-teman sekalian? Karena kemungkinan akan terjadi reaksi anafilaksis terhadap vaksin. Entah nanti sakitnya akan ke arah sedang ataupun berat. Sehingga ini akan memperparah nih kemungkinan bayinya, sehingga untuk menghindari hal tersebut maka biasanya ditunda dulu hingga bayinya sehat atau tidak demam. Oke, aman ya? Semuanya paham?
Untuk imunisasi sekarang lanjut ke 8. Ini tindakan lansia kronik. Oke, silakan diinput. Oke, sudah ada yang menginput ya. Kita lihat dulu. Ada yang A, ada yang B. A, B, ada yang B, ada yang C, ada yang A. Oke, saya sudah dapat gambarannya. Sekarang kita lihat soalnya. Soalnya itu adalah tindakan yang harus dilakukan. Jadi ini berkaitan dengan implementasi keperawatan ya. Jadi kita lihat soalnya, langsung lihat, baca dengan seksama dan cari kata kuncinya. Kata kuncinya adalah gula darah, cek gula darah tapi tidak turun. Oke, 1. Dosis OAD sudah ditambah. Oke. Ini bukan kata kuncinya. Makanan klien sudah tidak menggunakan gula. Oke, tapi sebagai penggantinya adalah menggunakan kecap manis. Nah, apakah yang harus kita lakukan? Nah, karena kita tahu kan tadi kata kuncinya gula darah tidak turun, tapi klien sudah tidak menggunakan gula, namun dia menggunakan kecap manis. Apakah ini benar atau salah, teman-teman sekalian? Benar atau salah tindakan atau perilaku kesehatan dari lansianya? Salah, Pak. Oke, betul. Sehingga kita akan melihat nih di opsinya. Yang mana sih yang sesuai? Karena kita menganggap ini salah. Meminta istri klien tetap masak menggunakan kecap manis. Kita hapus ya. Ini salah. Jadi yang jawaban error itu salah. Kemudian menjelaskan tentang penyakit DM yang diderita oleh klien. Ini benar, tapi tidak tepat. Kemudian yang mana lagi kita coret? Nah, datang ke rumah untuk mengobservasi makanan. Ini justru tidak tepat ya. Bisa saja kalau pas kalian datang dia tidak melaksanakan hal tersebut, atau tidak mungkin kalian bisa standby terus untuk mengobservasi. Kemudian minta istri klien untuk melihat buku makanan diet. Nah, ini tidak tepat juga ya. Ini benar tapi tidak efektif atau tidak tepat. Sehingga jawaban yang paling benar adalah bagaimana kalian melaksanakan intervensi yang paling tepat, yakni menggunakan pendekatan konseling berkaitan dengan diet yang benar. Kenapa? Karena konseling ini punya punya kelebihan ya. Karena kalau misalkan Penkes biasa saja, kita hanya memberitahu saja ya. Kalau konseling itu lebih detail, bagaimana kita memberikan edukasi secara terstruktur, kemudian
tidak hanya tentang DM-nya saja, tapi kita memberitahukan juga nih bagaimana pola dietnya, kemudian bagaimana pilihan makanan, kemudian nanti kita menghitung bersama-sama bagaimana kebutuhan kalori, makanan apa yang disukain, yang tidak disukain, sehingga bersama-sama kita mendiskusikan bagaimana sih pola diet yang baik sehingga kebutuhan kalorinya pas dan tidak meningkatkan gula darahnya. Oke, paham? Dipahami adik-adik? Jadi carilah, jadi tips saya, carilah intervensi, kalau misalkan ke arah tindakan dan kita menganggap bahwa apa yang dilakukan klien lansia ini salah, carilah intervensi yang yang poinnya ke arah intervensi yang ada di seperti yang tertulis di SIKI ya, atau misalkan di NIC atau NIC, di misalkan kalian pakai Nanda, sehingga dari soal yang kita lihat sini yang ke arah intervensi tersebut yakni adalah kata konseling. Oke? Dipahami? Paham? Oke ya? Oke. Sekarang lanjut. Ini sudah kita 90 menit ya, teman-teman. Benar nggak? Ya, Pak, benar. Oke, kita cari lagi soal yang lain ya, oke, yang ini aja deh. Kita ke soal komunitas pencegahan. Oke, bersiap-siap untuk menginput. Silakan. Input. Mohon teman-teman lain ya menginput juga. Karena saya lihat yang menginput rata-rata sini kan ada 35 orang ya. Yang menginput kurang lebih cuma 13-an, nggak sampai ke 30-an orang. Sehingga saya harapkan partisipasi aktifnya teman-teman sekalian, supaya kalian bisa berlatih juga nih mengetahui untuk mengukur bagaimana sih tingkat pemahaman kalian atau pengetahuan kalian berkaitan dengan soal yang diberikan. Oke, sekarang saya lihat dulu soal jawaban teman-teman sekalian. Jawabannya rata-rata A. A ya. Oke. Jadi dominan A. Baik, kita lihat dulu di soalnya, teman-teman sekalian. Di sini soalnya menanyakan termasuk tindakan pencegahan pada level berapakah screening yang dilakukan oleh perawat. Nah, di sini yang ditanyakan kan screening ya. Nah, terus di soal kita lihat dulu yang manakah kata kuncinya. Kata kuncinya kan kita bisa lihat di sini setelah kita baca, membuat program screening serologis. Nah, ini targetnya ke kelompok berisiko. Sehingga kalau kita paham, level pencegahan ini akan memudahkan kita. Sehingga saya lihat teman-teman sekalian sudah paham ya,
Jadi semuanya rata-rata menjawab A dan itu sudah benar. Oke, sip. Nah, saya akan bahas sedikit ya. Jadi level pencegahan pada peraturan komunitas itu ada 3, teman-teman sekalian. Ada pencegahan primer, sekunder, dan tersier. Jadi yang jawaban yang bisa kita pilih adalah jawaban A, B, dan D. Jawaban C dan E itu kita coret. Kemudian, apa sih pencegahan primer itu? Pencegahan primer itu adalah pencegahan bagaimana suatu penyakit ataupun cedera yang dialami klien kita, kita mencegah sebelum masalahnya muncul. Nah, apa yang kita lakukan? Biasanya kita melakukan penkes dan kita melakukan penkes, screening ya. Oke, kalian menjawab Oke, sorry. Jadi yang tepat adalah adik-adik sekalian saya ralat untuk yang benar adalah jawabannya delta ya. Jawabannya adalah delta, di mana untuk proses kata kuncinya kan ada program screening, sedangkan seperti yang saya jelaskan tadi bahwa pencegahan primer adalah pencegahan yang proses kita melakukan penkes atau promosi kesehatan. Yang kedua, sekunder itu kita proses melakukan fokus untuk memberikan screening. Screening atas. Putus Pak lampu, Mak. Jangan dinyalain deh. Apa? Ya, yaitu melakukan screening kesehatan, diagnosis dini, dan sebagainya ya. Atau kita melakukan pengobatan, itu adalah pencegahan sekunder. Sedangkan untuk pencegahan tersier itu berkaitan dengan tindakan-tindakan kita untuk melakukan tindakan rehabilitasi atau bagaimana membuat yang sakit ini tidak ke arah parah atau tidak bertambah parah. Jadi saya ulangi lagi adik-adik sekalian, kalau pencegahan primer itu kata kuncinya kita melakukan penkes, kalau sekunder kita melakukan screening, diagnosis atau pengobatan atau perawatan secara pengobatan kepada pasien yang telah mengalami masalah kesehatan. Namun yang ketiga itu tersier itu fokus ke melakukan tindakan rehabilitasi atau rehabilitatif, di mana untuk mencegah kelompok, individu maupun keluarga ini ke arah yang lebih parah. Misalkan kita melakukan orang yang kena DM, kita mengajarkan bagaimana cara menyuntik insulin yang benar. Kemudian pada saat pasien yang stroke, kita memberikan latihan ROM aktif atau ROM pasif, atau latihan-latihan gerak untuk mencegah terjadinya atrofi otot. Oke, dipahami teman-teman? Saya ralat ya, yang benar adalah D, sekunder. Oke, paham? Halo? Paham, Pak. Oke ya. Oke, sip. Oh ya, masih bingung. Apa yang dibingungkan? Sorry, putus-putus. Apakah saya hanya saja yang mendengarnya putus-putus? Halo? Suara saya terdengar jelas kah? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Yang temannya nanya tadi itu keputus-putus ya? Atau saya aja yang... Putus-putus, Pak. Iya, Pak, memang putus-putus. Atau dicoba lagi? Atau di kolom chat? Boleh. Kalau mengatasi masalah, mungkin videonya dimatikan dulu terus ngomong. Itu tadi siapa yang nanya? Julia kah? Itu siapa? Halo? Apa? Malam, Pak.
Maaf Pak, Kama dapat soft copy-nya tidak. Ya, Surya silahkan dikonfirmasi ke nursery dulu ya, berkaitan dengan teknisnya, apakah soft copy-nya dibagikan atau tidak. Oke? Ini yang nanya sudah ada? Halo? Kita lanjutkah? Pak, oke, kita lanjut aja. Nanti skip dulu pertanyaannya. Oke, setuju? Teman-teman? Bagaimana? Kita lanjut aja dulu ya, sambil Lanjut, Pak. aja, Pak. Ya, betul. Lanjut Oke. aja. Ya, oke, nanti di akhir temannya yang tadi bermasalah di jaringannya bisa nanya kembali. Oke, sekarang kita tes lagi nih pengetahuan yang tadi berkaitan dengan ini berkaitan dengan sasaran ya, sasaran dari pencegahan tindakan keperawatan komunitas. Oke, link absen nggak bisa buka ya, nanti bisa dikonfirmasi ke Pak Heri ya pas di akhir nanti setelah mau ditutup. Soalnya Bapak nggak tahu nih teknisnya absen. Pak Seri yang paham ya. Oke, sekarang input teman-teman sekalian. Kira-kira apa jawaban dari kalian? Oke, saya lihat dulu jawabannya. Ada yang B, ada yang C, ada yang D, ada yang A. Nah ini ya, apa namanya, beragam ya jawabannya. Ada yang B, ada yang D, ada yang D. Oke, sip. Sudah dapat gambaran. Ya, kita lihat dulu ya. Yang ditanyakan di pertanyaannya adalah termasuk sasaran tingkat apakah pemerintahan aparat pemerintahan. Nah, tanpa melihat soal pun sebenarnya kita langsung bisa mengetahui ya jika paham yang mana sih sasaran primer, sekunder, dan tersier. Jadi kalau yang ada masalah yang ditanyakan level, tingkat pada soal-soal komunitas itu opsi dari 3 ini, primer, sekunder, dan tersier, itu adalah opsi yang kemungkinan yang harus kalian pilih. Jadi di luar primer, sekunder, dan tersier, kalian abaikan aja atau coret. Jadi opsi D dan E itu kita coret. Oke, sekarang kita fokus di antara A, B, dan C. Baik. Opsinya kan, kata kuncinya kan yang ditanyakan adalah aparat pemerintahan. Nah, kalau sebelum menjawabnya, saya akan menjelaskan dulu satu-satu ya, adik-adik sekalian. Kalau primer itu berkaitan dengan langsung ke target yang mengalami masalah atau target-target yang ingin kita ubah perilakunya atau yang mengalami masalah. Itu primer. Contohnya klien DM, kelompok ibu menyusui, ibu hamil, kelompok anak sekolah, balita, dan sebagainya. Kalau sasarannya sekunder, itu berkaitan dengan orang-orang yang bisa membantu kita atau menjembatani kita untuk mengubah perilaku seseorang atau perilaku kelompok. Nah, biasanya apakah kita menggunakan, kalau yang tadi kan individunya ya,
individu atau targetnya. Kalau yang sekunder itu orang yang membantu kita untuk mengubah masalah atau mengubah perilaku. Contohnya itu bisa ke keluarga klien atau ke tokoh masyarakat. Nah, yang di luarnya itu, di luar tadi itu, yang lebih luas sekarang gini, di secara sosial, tingkatan sosial, sasaran tersier. Sasaran tersier itu adalah berkaitan dengan orang-orang yang dapat memberikan dukungan sebagai penentu atau pembuat kebijakan atau pembuat keputusan, entah kan dia tingkat RT, RW dan sebagainya. Jadi di sini apakah di antara lurah, camat, bupati maupun aparat pemerintahan yang lain. Sehingga jawaban yang benar adalah saya adalah, ayo, jawaban yang benar adalah C. sasaran F, B, tersier. Betul sekali. Tersier. Tersier. Jadi ingat, kalau primer adalah individunya, ya, atau klien target kita. Yang sekunder itu adalah orang yang kira-kira bisa membantu kita untuk mengubah klien itu, mengubah perilakunya. Yang tadi keluarga atau tokoh masyarakat. Kalau yang tersier itu adalah aparat-aparat atau pejabat-pejabat yang mungkin bisa membuat keputusan untuk mengubah perilaku di komunitas atau di masyarakat. Oke, sip. Sekarang kita ke contoh untuk bagaimana sih menentukan diagnosa perawatan komunitas. Silakan dibaca dan dikerjakan. Oke, silakan diinput, teman-teman. Diinput jawabannya. Oke, sip. Sudah ada gambaran ya. Jawabannya ada yang A, ada yang E. Ya, jadi ada dua variasi. Jawaban kombinasinya A. Oke, saya ucapkan selamat dulu karena jawaban kalian adalah jawaban yang benar atau tepat, defisiensi kesehatan komunitas. Jadi di sini jawab pertanyaannya apa masalah perawatan kasus di atas. Nah, sekarang kita lihat dulu kata kuncinya apa sih. Di sini kita lihat nih ada kata kunci masalah kesehatannya, rematik dan hipertensi. Kemudian lansia memanfaatkan fasilitas kesehatan tergolong rendah, ya. Dan di sini ada perilaku yang tidak bagus, di mana lansia ini banyak yang mengkonsumsi gorengan yang tidak bagus atau tidak baik untuk kesehatan. Nah, yang paling penting juga di sini di desa belum ada posyandu lansia. Kita lihat terlebih dahulu. Bagaimana sih membedakan antara diagnosis yang satu dengan yang lain untuk komunitas? Nah, diagnosa komunitas itu adik-adik sekalian, ini ada beberapa diagnosa yang biasanya muncul di soal. Nah, sehingga kalian diharapkan paham terlebih dahulu sehingga kalian tidak akan kebingungan untuk menjawab soal-soal yang berkaitan dengan diagnosa.
komunitas. Di mana di sini kalau misalkan kasusnya masalah perilakunya sudah muncul tapi masalah kesehatannya belum terjadi, itu perilaku kesehatan cenderung berisiko. Apakah di soal ini sudah masalah kesehatannya belum terjadi? Sudah atau tidak? Sudah ya? Sudah, Karena Pak. di sini sudah muncul rematik, hipertensi dan sebagainya, sehingga perilaku kesehatan cenderung berisiko tidak bisa kita ambil. Kemudian yang kedua, ketidakefektifan pemeliharaan kesehatan. Di sini ini gampang banget kalau misalkan di soalnya itu ada muncul soal-soal atau clue-clue yang ke arah kurang pengetahuan tentang praktek kesehatan dasar. Misalkan masyarakat tidak paham bagaimana cara membuang sampah yang benar, menjaga lingkungan, tidak paham kalau makanan yang tinggi garam itu meningkatkan hipertensi dan lain sebagainya. Itu misalkan soal diagnosa ketidakefektifan pemeliharaan kesehatan. Di sini ada nggak soal-soal pernyataan seperti itu? Tidak ada kan? Ada nggak? Yang berkaitan dengan masyarakat belum tahu bagaimana cara menghindari makanan tinggi gula, tinggi garam, dan sebagainya. Ya, tidak ada ya, sehingga tidak bisa mengambil soal pilihan ketidakefektifan pemeliharaan kesehatan. Kalau diagnosa ketiga itu kesiapan. Kalau ada kata-kata kesiapan itu biasanya data-datanya sudah adaptif atau data-datanya udah bagus nih, sehingga kita hanya fokus untuk meningkatkan kesehatannya atau memotivasi perubahan perilakunya supaya lebih baik lagi. Kalau ketidakefektifan manajemen kesehatan, teman-teman sekalian, di soalnya itu ada program nih, misalkan program pengobatan TB, program pengobatan DM, program pengobatan HT yang sudah dikembangkan atau sudah diterapkan oleh perawat komunitas. Tetapi si populasi ini atau si kelompok masyarakat ini tidak menjalankan program dengan baik. Nah, yang paling banyak kan itu program-program pengobatan TB. Misalkan di daerah tersebut banyak masyarakat yang kena TB tapi pengobatannya putus tengah jalan, tidak sampai 6 bulan, sehingga meningkatkan TB, meningkatkan prevalensi TB RO atau ada menyebabkan TB RO ya, sehingga di sini kalau ada soal clue-clue seperti itu kita bisa mengambil ketidakefektifan manajemen kesehatan. Nah, untuk diagnosa defisiensi kesehatan komunitas itu gampangnya adalah di mana di sini kita lihat di soal-soalnya atau di clue-nya itu ada perilaku-perilaku maladaptif dari populasi ditambah tidak ada program atau tidak tersedia fasilitas kesehatan. Nah, di sini kita lihat apakah di sini kita lihat ya perilaku-perilakunya sudah maladaptif nggak? Maladaptif kan? Di sini kita lihat ada rematik, kemudian mengkonsumsi gorengan, kopi, teh, dan sebagainya. Padahal itu tidak baik untuk lansia. Dan ditambah tadi, di sini kita lihat tidak tersedia program atau fasilitas. Nah, di sini di desa belum ada posyandu lansia. Sehingga kita bisa mengambil diagnosa defisiensi kesehatan komunitas. Oke, seperti itu ya. Teman-teman sekalian. Nah, sekarang kita bahas lagi tes lagi nih diagnosa perawatan Pak, komunitas. maaf Pak. Tadi jadi jawabannya apa Pak? A. Jadi jawabannya adalah A. Oh iya Pak, makasih Pak. Yuk, sama-sama. Oke. Jawabannya A ya. Oke, lanjut kita belajar lagi. Kita review kembali apakah sudah paham atau tidak dengan mengerjakan soal nomor 15 ini.
Oke, di input teman-teman. Kira-kira jawaban kalian udah benar atau enggak ya? Kita lihat dulu. Ada AE error ya. Error C E E A C E C. Oke, ditunggu yang lain. Oke, baik. Sudah dapat gambarannya. Sekarang kita lihat terlebih dahulu soalnya. Kita ini berkaitan dengan soal diagnosa keperawatan komunitas ya. Nah, jadi diagnosa keperawatan komunitas ini memang agak membingungkan jika teman-teman sekalian tidak paham konsep atau kata kunci dari diagnosa tersebut. Sekarang kita lihat di soal ya. Di soal ini kita lihat bahwa kata kuncinya agak sulit ya kalau melihat kata kuncinya, sehingga kita lihat dulu di sini. Oke, saya baca dulu. Nah, kata kuncinya di sini sudah ada data yang berkaitan dengan gejala atau tanda-tanda dan gejala. Namun kita lihat di sini tidak ada data yang mengarah bahwa ada masalah kesehatan. Belum ada datanya. Kemudian apakah di sini ada program pengobatan? Tidak ada juga. Kemudian apakah di sini di soalnya ada yang berkaitan dengan kurangnya, tidak adanya fasilitas kesehatan? Tidak ada. Baik. Sekarang kita lihat soalnya. Jadi kita lihat dulu yang tabel ini. Yang manakah yang paling cocok? Tadi kan tidak ada, hanya perilaku-perilaku yang tidak baik atau tidak sesuai atau maladaptif. Namun di soal tadi tidak ada dituliskan kalau dia kurang pengetahuan, kemudian tidak ada program yang sudah ditetapkan atau sudah dibuat namun tidak dijalankan dengan baik. Program kesehatannya juga tidak ada. Kira-kira jawaban yang paling benar adalah kata kuncinya tadi, masalah kesehatan yang di soal ini tidak ada, namun sudah ada perilaku-perilaku yang atau tanda dan gejala yang ke arah masalah. Jadi jawabannya adalah C. Betul sekali. Jadi jawabannya adalah C. Jadi gampang banget adik-adik sekalian. Kalian lihat aja kalau ada di soal ini kalian melihat bahwa oh tidak ada data masalah nih. Kemudian tidak ada program pengobatan, tidak ada yang ngomong kalau tidak ada paskes. Jadi kalian lihat aja nih yang mana sih ada tulisan beresikonya atau belum muncul masalah kesehatannya di state atau dinyatakan di dalam soal, sehingga jawaban yang paling benar adalah C. Jadi ingat, defisiensi kesehatan komunitas ada banyak masalah tapi tidak ada fasilitas kesehatan. Kalau ketidakefektifan coping komunitas itu berkaitan dengan tidak adanya penyelesaian masalah atau mereka tidak paham bagaimana cara mengatasi masalah, padahal itu udah di beberapa kali kita lakukan penyuluhan, melakukan edukasi dan sebagainya. Kalau perilaku cenderung berisiko itu sudah ada tanda dan gejala maladaptif, namun di soal belum ada tertulis masalahnya. Kemudian kalau ketidakefektifan manajemen kesehatan itu di dalam soal ada yang di state atau yang dituliskan atau kata kuncinya ada program pengobatan atau program perawatan namun tidak dijalankan dengan optimal atau maksimal oleh masyarakat. Kalau ketidakefektifan pemeliharaan kesehatan itu berkaitan dengan di soalnya itu secara dominan dituliskan bahwa masyarakatnya tidak paham
tidak paham berkaitan dengan pengetahuan dasar masalah kesehatannya, dan di situ yang membedakannya bahwa di soalnya sudah dituliskan udah ada masalah misalkan hipertensi berapa persen dan sebagainya, namun mereka tidak memahami bagaimana penanganan dasar terhadap penyakit tersebut atau penyakit yang dialami oleh masyarakat atau komunitas. Oke, dipahami teman-teman? Paham ya? Atau ada yang masih bingung? Paham, Pak. Aman ya? Aman. Oke, sip. Kita ke soal lain dulu. Ini kayaknya tidak bisa. Oke, ini aja deh. Udah kelihatan ya. Oke, ini udah tadi pencegahan. Jadi tadi pencegahan primer. Ini udah. Oke, sekarang soal ini aja deh. Strategi intervensi. Silakan dikerjakan. Oke, silakan diinput. Jawabannya A. Oke. A. Ada yang C. Ada yang ya. Oke. Dominannya A ya. Baik. Let's find out. Jadi jawabannya adalah benar sekali. Jawabannya adalah kemitraan. Baik, kita lihat dulu. Apa sih strategi implementasi asuhan perawatan komunitas? Adik-adik sekalian, untuk dipahami bahwa untuk implementasi asuhan komunitas itu kita menggunakan 3 strategi ya. Jadi kalau pertanyaannya tentang strategi, yang kita lakukan itu adalah promosi kesehatan. Betul, kita melakukan penkes. Kemudian yang kedua kita melakukan proses kelompok. Kemudian proses kelompok ini kita membentuk seperti kelompok edukasi, kelompok misalnya kelompok edukasi hipertensi, kelompok edukasi lansia dengan masalah yang sama, misalkan lansia dengan DM, lansia dengan HT dan sebagainya. Kalau pemberdayaan masyarakat itu bagaimana kita mendorong atau meningkatkan partisipasi aktif masyarakat terhadap kegiatan ataupun intervensi komunitas yang akan kita lakukan. Jadi yang keempat itu adalah kemitraan, berkaitan dengan kita melakukan bagaimana lobby-lobby maupun kerjasama sehingga apa yang kita implementasikan atau yang kita terapkan ke masyarakat itu berjalan dengan baik. Nah, sehingga di sini kita lihat di datanya, di sini kita lihat bahwa kata kuncinya bahwa itu adalah kondisi ekonomi kurang sehingga tidak mampu menyediakan sumber air bersih dan jamban yang
sehat. Sehingga Penkes tadi atau promosi kesehatan, proses kelompok, pemberdayaan, dan sosialisasi itu tidak tepat. Karena di sini yang paling pentingnya adalah kita harus menyediakan fasilitas MCK-nya. Sedangkan kondisi ekonominya ini menengah ke bawah ya, sehingga kita sebagai perawat tidak mungkin bisa memfasilitasi atau membantu masyarakat. Sehingga kita akan melakukan strategi mencari bantuan di luar atau melakukan lobby-lobby entah kita ke sasaran yang tadi ke arah tersier ya, ke arah tersier maupun ke arah sekunder, bisa ke toko masyarakatnya, kemudian ke aparat pemerintahan, lurah, camat dan sebagainya yang bisa membantu masyarakat sehingga tersedia sumber air bersih maupun jambannya sehat. Oke, dua soal lagi. Ini udah. Oke, soal ini udah. Oke, ini aja. Soal tentang tindakan perawatan lagi di komunitas. Silahkan dijawab. Oke, silakan diinput. Saya lihat dulu jawabannya. Oke. Sip. Kita lihat apakah jawabannya teman-teman benar. Karena saya lihat yang menjawabnya dominan A. Ya, betul sekali. Jadi jawabannya adalah A. Ya, di mana kita melakukan penyuluhan kesehatan pada ibu balita. Nah, di sini kita lihat pertanyaannya adalah tindakan perawatan ya. Di mana kata kuncinya kita lihat di sini bahwa banyak ibu yang tidak mau mengimunisasi anaknya. Artinya bisa kita simpulkan bahwa ada pengetahuan ibu-ibu di daerah tersebut masih kurang, sehingga apa yang paling penting adalah kita melaksanakan terlebih dahulu tindakan keperawatan komunitas yang level primer atau melakukan promosi kesehatan atau pendidikan kesehatan. Nah, yang paling tepat untuk promosi kesehatan adalah jawabannya A. Dilakukan penyuluhan kesehatan atau Penkes kepada ibu balita terhadap tentang bagaimana sih imunisasi yang benar. Oke, lanjut. Kita ke soal selanjutnya, satu soal terakhir kaitan dengan peranan kita sebagai perawat komunitas. Silakan dijawab.
Oke, silakan diinput teman-teman. Oke, kita lihat jawabannya teman-teman. Ada yang C, ada yang B, ada yang A, serta A, D, dan C dan A. Baik, kita lihat terlebih dahulu. Yang ditanyakan adalah apakah peran yang akan dilakukan oleh perawat komunitas pada kasus tersebut. Nah, kita lihat di soalnya ya. Di sini perawat komunitas melakukan kegiatan di sekolah ya, di UKS. Dan di sini ada 15 orang yang diare. Nah, telah memberikan edukasi awal dan perawatan serta konseling. Jadi sudah melakukan edukasi ya. Sehingga peranan kan yang ditanyakan adalah peran yang akan dilakukan. Nah, sedangkan di sini di soalnya sudah memberikan edukasi. Jadi peran edukator kita coret. Kemudian dan perawatan serta perawatan. Nah, perawatan artinya kita memberikan pelayanan langsung ke siswa yang mengalami diare, sehingga jawaban atau opsi A kita coret. Jadi tersisa tinggal B, C, dan E. Serta konseling. Sudah dilakukan konseling, sehingga opsi E kita coret. Tersisa B dan C. Di sini observasi ditemukan, jadi kata kuncinya kita lihat banyak penjajah makanan di depan sekolah. Kemudian di sini kita sudah melakukan screening lanjutan, ya, melakukan screening untuk menggunakan konsumsi jajanan dan PHBS. Bukan memberikan kuesioner. Sehingga apa yang kan sudah melakukan screening nih. Nah, jadi si perawat ini kemudian kita ingin udah dapat data nih, udah dapat screening. Apa yang peran yang dilakukan? Ya, ini bagaimana mendapatkan atau menyimpulkan kasus apa sih penyebab yang terjadinya diare tersebut. Sehingga jawaban yang paling benar adalah B. Jadi kalau manajer kasus itu tidak sesuai atau tidak tepat. Jadi yang benar adalah penemu kasus. Jadi karena kan intinya yang ini kata kuncinya screening lanjutan. Jadi untuk tindak lanjut peranan yang harus dilakukan, yang akan dilakukan oleh perawat, yakni melaporkan atau menemukan hasil tindakan sekunder tadi dari tindakan melakukan screening jajanan dan PHBS di sekolah tersebut. Oke, seperti itu ya cara menjawab untuk soal-soal yang berkaitan dengan peranan. Jadi kita lihat dulu dari pertanyaannya, kemudian kita lihat di soal, kemudian kita sesuaikan, kita seleksi yang mana opsi yang benar atau yang sudah tertulis di dalam soal tersebut. Oke. Sampai di sini kita selesaikan menjawab soalnya. Apakah ada yang ingin didiskusikan dari berbagai macam soal tadi? Apakah ada yang ingin didiskusikan atau yang ingin ditanyakan atau dikonfirmasi ulang?
Silakan, saya berikan kesempatan untuk sesi sharing atau diskusi. Jadi bagaimana soal komunitas, sulitkah atau gampang atau sedang-sedang saja? Lumayan, Pak. Lumayan sulit. Ya, lumayan sulit Bingung, ya, karena Pak. bingung ya. Yang benar. Banyak opsi yang mendekatkan. Terlalu mengecoh. Yang antara pemeliharaan Opsi-opsinya- gitu, Pak. Ya betul. Jadi opsi-opsinya itu kita lihat semua ke arah benar ya, tapi kita harus mencari mana yang paling tepat. Nah, dan tadi kuncinya bagaimana kita mampu menganalisis soal, mencari kata kuncinya, serta memilih atau memahami diagnosa keperawatan komunitas seperti yang mana yang cocok dengan kasus kita, kasus-kasus di soal. Yang Karena 3 kali 4 dijabarkan. ya betul sekali. Maaf, Pak, maaf, Pak. Sorry. Makanya bingung kok 3 kali 4 dijabarkan. Oke, baik. Maaf, Pak, lagi ngajarin anak juga, Pak. Oh iya, mantap. Ibu yang baik. Oke, ada yang ingin diskusikan tadi? Kayaknya ada yang nanya tapi terpotong tadi. Apakah sudah ada orangnya? Oke, jadi sambil nunggu yang tadi, ada berapa soal ya yang kita kerjakan? Ada yang nulis nggak? Jawaban-jawabannya di kertas atau gimana gitu? Total soalnya berapa? Ada yang benar semua kah? Nggak ada. Salah range, salah 1, 2, 3, 4. Ada yang 4? 5. 5, 6. Tapi banyak juga tadi kan yang udah banyak yang benar ya. 6. Oke, seperti itu ya. Jadi teman-teman silakan belajar lagi. Jika ingin silakan dilihat kembali videonya, nanti akan dikirimkan oleh nursery. Jika nanti masih kebingungan, silakan diulang video pembelajaran ini. Semoga apa yang kita kerjakan atau yang kita laksanakan hari ini bermanfaat, sehingga ini akan memudahkan teman-teman sekalian untuk menjawab soal-soal keperawatan komunitas, keluarga, dan gerontik. Khususnya yang komunitas yang memang agak membingungkan, memang soalnya agak advance karena ini membahas masyarakat, soal-soal atau yang kondisi-kondisi yang kompleks di masyarakat. Dan memang dari evaluasi UKOM, itu soal-soal komunitas lah yang soal-soal yang menjebak dan banyak yang salah atau tingkat kelulusannya yang paling rendah, atau tingkat kelulusan yang paling rendah dibandingkan dengan departemen lain, sehingga pemahaman berkaitan dengan soal-soal keperawatan komunitas itu perlu teman-teman sekalian jadi satu satu concern atau perhatian lebih, khususnya bagaimana memahami tadi tindakan level pencegahan, tindakan primer, sekunder, tersier, kemudian dan memahami bagaimana sih memilih diagnosa yang tepat sesuai dengan kasus yang dijabarkan di soal tersebut. Oke, sip. Itu dari saya, semoga bermanfaat. Saya kembalikan ke nursery. Nursery. Nursery belum datang ya? Iya. Hubungin. Oke, misteri belum tidak aktif. Mungkin kita akhiri saja ya.
pertemuan kita hari ini. Apakah semua sudah mengisi absen? Sudah, Pak. Sudah, Ya, Pak. absen. Kemudian itu saya dari saya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya dan saya doakan semoga yang hadir pada malam hari ini semuanya lulus uji kompetensi. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah. Ini suaranya ada yang amin. Amin ya. Semoga semuanya lulus ujian kompetensi untuk gelombang selanjutnya. Mungkin seperti itu dari saya. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah kata dan perbuatan. Saya akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Sekian pertemuan kita hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya end aja ya meeting kita hari ini. Baik, Pak. Oke, Pak. Oke, terima kasih semuanya. Makasih juga, Pak. Sama-sama. Saya end meeting.